Shalom dan selamat siang adik-adik yang sangat terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita memulai proses pembelajaran kita pada saat ini. Seperti minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang arti pertobatan, di mana yang bercerita itu, pokoknya itu Rasul Paulus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terdapat dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 22. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita saat ini, saya akan mengajukan kuis kepada kalian tentang pelajaran kita pada minggu lalu, dan kuisnya adalah yang pertama, siapa nama Paulus sebelum ia bertobat? Yang kedua, di mana Paulus bertobat? Yang ketiga, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya? Itu adalah kuis kita pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita akan lanjut pada pembelajaran kita, yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus yang terdapat dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 22. Ibu tidak akan membacakan kepada kalian, dan nanti kalian akan membacakan sendiri. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang Onesimus. Nah, ketika Paulus dalam penjara, Paulus sempat mengirim surat kepada Filemon. Isi suratnya yaitu permintaan Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Saya akan mengajukan pertanyaan lagi kepada kalian. Kalian langsung menjawabnya saja. Bagaimana jika kalian yang mengalami sebuah teman, jika teman kalian pernah melakukan sebuah kesalahan, apakah kalian akan mengampuni mereka atau justru kalian akan membenci dan tidak ingin berteman kembali dengan dia? Ya, pastinya kita akan merasakan sebuah sedikit perasaan yang sangat kecewa, tapi kita terus belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahkan rela berkorban demi kita dan mengampuni kita. Nah, begitupun dengan Onesimus. Ketika mengantarkan surat kepada Filemon, ia memiliki rasa yang sama seperti kita, karena kita manusia biasa. Dia akan memiliki perasaan yang pasti, apakah dia akan menerima saya atau malah sebaliknya. Akan tetapi, ketika Filemon mendapatkan surat itu, ia mengampuni Onesimus. Pasti kalian bertanya dalam hati, siapa Onesimus itu? Onesimus adalah salah satu budak dari Filemon. Akan tetapi ia pernah mengecewakan hati Filemon karena ia mencuri. Kita tahu bahwa ketika kita dirampok seseorang, pasti kita akan merasakan kesal, bahkan kita akan merasakan bahwa saya ingin membencinya, tidak ingin menerima dia lagi karena dia sudah melukai saya dan mengambil semua barang milik saya. Saya ingin dia jauh dari hadapan saya. Akan tetapi pada cerita Filemon dan Onesimus melalui Rasul Paulus, Filemon kembali menerima Onesimus. Nah, pelajaran yang dapat kita petik pada cerita Filemon dan Onesimus ini yaitu indahnya mengampuni. Seperti Tuhan Yesus selalu mengampuni setiap manusia dalam melakukan setiap kesalahan dalam bentuk apapun, Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan Dia rela menderita di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Baik adik-adik, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjut pada minggu depan dengan tema yang baru.
Sekian dan terima kasih.